tentang silsilah nasab nenek moyang, yaitu bapak-bapaknya Nabi SAW, yaitu kakek moyangnya. Dari nasabnya kita dulu lihat, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, berarti kakeknya adalah Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nyambung seterusnya sampai kaki-kaki ke atas, terus sampai Adnan. Mengenai silsilah nasab Nabi SAW, dimulai dari Adnan menuju ke Nabi SAW itu sangat kuat, valid insyaallah. Adapun dari Adnan ke Nabi Ibrahim ada perbedaan pendapat di antara ulama sirah. Jadi dari Nabi Ibrahim ke Adnan itu para ulama mereka sangat kuat dalam berpendapat dan mencari tahu tentang itu, akhirnya ketemu. Adapun dari Adnan sampai ke Nabi Ibrahim itu sulit dilacak ya. Para ulama sirah, sejarah itu mereka berbeda pandangan ya, dan ini hal yang meragukan saking jauhnya itu dari Adnan ke Nabi Ibrahim. Adapun setelah Nabi Ibrahim ke atas sampai ke Nabi Adam, maka tidak ada dalil dan tidak ada landasan yang bisa menjadi pegangan atau pedoman untuk mengatakannya valid ya. Dari nasab Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam itu jauh sekali. Bagaimana cara menemukannya gitu kan? Yang pasti bahwa dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam ya ada silsilah nasabnya. Semua manusia keturunan Nabi Adam pastinya. Antum pun juga punya silsilah nasab kepada Nabi ya. Tapi Nabi Adam ya, bukan Nabi Muhammad. Ya. Tapi ya kita sendiri nggak tahu, dan pasti sebagai orang yang bukan ahli sejarah kita nggak bisa berbicara tentang itu. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam susah, nggak bisa dilacak. Wallahu a'lam. Kita mulai dari cerita-cerita tentang kakek-kakeknya Rasulullah SAW. Ya. Dimulai dari Qusay, kemudian nanti setelah Qusay ada kemudian Abdul Manaf, setelahnya ada kemudian Hashim, setelah Hashim ada yaitu Abdul Muttalib. Ya. Dimulai dari kisah Qusay. Ya. Qusay dikatakan di kitab Sirah Nabawiyah, Qusay ini yang menyatukan suku Quraisy dan mengembalikan penguasaan Masjidil Haram kepada orang-orang Quraisy. Qusay memiliki kedudukan yang tinggi dalam diri orang Quraisy, hingga orang-orang Quraisy kafir Mekkah pernah berkata kepada Rasulullah SAW setelah Rasulullah ini diutus menjadi nabi, yang dulunya Rasul diagungkan, disukai ya, digelari Al-Amin karena akhlaknya. Dulunya begitu. Dulunya Nabi SAW itu betul-betul disukai satu masyarakat semuanya. Tapi semenjak Rasulullah mendakwahkan tauhid, mulai dibenci. Ya. Ya, orang suka dengan akhlak Rasulullah SAW. Disukai sambil digelari Al-Amin. Amin ini apa? Amin kepercayaan. Dipercaya ya. Kenapa dipercaya? Akhlaknya mulia. Orang kalau kita tahu akhlaknya mulia, kita pasti percaya sama dia. Nitip duit sama dia nggak bakal dikhianati insyaallah. Disukai, dan kita sebagai tabiat manusia suka dengan orang yang akhlaknya baik. Tapi ketika Nabi SAW diutus sebagai Rasul, mulai mendakwahkan Islam, yaitu bertauhid kepada Allah, berlawanan dengan tradisi masyarakat, maka disitulah mulai benci masyarakat itu. Ya, oke, ikhwas sekalian, wajar kalau sekarang terjadi, kalau ada orang dakwah kepada akidah yang benar, tauhid yang benar, dibenci, dituding macam-macam. Sebagaimana dulu Rasulullah begitu. Lebih-lebih kalau akidah yang benar itu bertentangan dengan tradisi masyarakat. Nah, orang-orang Quraisy itu pada berkata setelah Rasulullah SAW diutus sebagai nabi, mereka bilang, bangkitkan kembali Qusay dari kuburannya, kata orang-orang ini, musyrik ini.
Karena Qusay ini nama legenda di hati mereka, nama legenda orang terhormat dalam tradisi orang Quraisy. Sampai mereka bilang kepada Nabi SAW, bangkitkan Qusay dari kuburannya, karena dia adalah tokoh yang jujur dan benar, selalu benar. Qusay, kakek-kakeknya Nabi, kakeknya kakek Nabi, ya. Kalau Qusay bersaksi atas kebenaran yang kamu bawa, wahai Muhammad, maka kami baru akan menjadi pengikutmu. Ya. Ibarat kalau antum dakwahi jangan berbuat syirik, kemudian antum keturunan orang terhormat, tapi sudah wafat orang terhormat itu, maka masyarakat bilang ke antum, wahai bapak ini, kami baru mau percaya kamu benar kalau nanti nenek moyangmu bangkit dari kubur kemudian mempersaksikan benarnya kamu, baru kami percaya. Ya. Ini menunjukkan saking tingginya derajat Qusay dan legendanya Qusay di mata atau di hati masyarakat Makkah atau Quraisy. Nah, itulah sedikit dari cuplikan tentang Qusay bin Kilab, ya. Dan Qusay kemudian, Qusay bin Kilab ini suatu ketika datang ke rumah Hulail bin Hubsyiyah, Hulail bin Hubsyiyah, untuk melamar anaknya Hulail yang bernama Hubba. Jadi Qusay datang ke rumah Pak Hulail untuk melamar putrinya yang bernama Hubba binti Hulail. Dikatakan dalam sirah Ibnu Hisham, farughiba fihi Hulailun fazawwajahu. Melihat Qusay seorang yang bagus, maka Hulail, yaitu bapaknya Hubba, senang dengan anak ini, maka dinikahkanlah. Fawaladat lahu, maka kemudian hasil dari pernikahan Qusay dengan Hubba, lahirlah Abdud Dar 1, Abdul Manaf 2, Abdul Uzza 3, ya, atau minimal 3 lah. Ada lagi yang lain. Dari 3 Abdu itu, dari Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza, manakah yang kelak menjadi kakeknya Rasulullah? Abdul Manaf. Ya, kalau sekarang ada nggak orang namanya Abdul Manaf? Nggak boleh, ya. Karena Manaf ini bukan nama Allah, ya. Jadi hambanya Manaf, jangan, ya. Apalagi kalau ada nama orang Muslim Abdul Uzza, nggak boleh, ya. Abdul Uzza nggak boleh. Ya, jadi ada Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza. Pas sudah semakin tua usianya, intasyara waladu Qusay, ya. Ketika anak-anaknya Qusay itu tersebar, wa kathura maluhu, dan mulai banyak hartanya, wa 'azuma syarafuhu, dan semakin tinggi kemuliaan derajatnya di antara masyarakat, halaka Hulail, matilah Hulail. Hulail siapa tadi? Mertuanya Qusay, ya. Nah, maka kemudian karena semakin senior, maka Qusay pun memikirkan tentang Ka'bah, ingin menguasai Ka'bah dan mengatur Ka'bah sedemikian rupa sehingga tidak dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Bahwasanya orang Quraisy itu lebih berhak dalam urusan Ka'bah dibandingkan Bani Khuza'ah. Ya, karena Quraisy itu lebih nyambung silsilah sanad keluarganya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dibandingkan Khuza'ah. Ya, maka kemudian, ya, orang-orang pun diseru oleh dia untuk mari kita memperbagus Ka'bah, menguasai Ka'bah dan seterusnya. Dan pada hari kemudian suatu ketika akhirnya mereka menguasai Ka'bah untuk memperbaikinya. Jadi maksudnya menguasai Ka'bah di sini bukan untuk menghancurkan, memperbaikinya. Nah, itu Qusay. Nah, setelah Qusay meninggal, ya, digantikanlah dia oleh 4 orang anaknya, dan anak yang paling menonjol ketokohannya di kalangan Quraisy ketika itu setelah Qusay adalah Abdul Manaf. Makanya Abdul Manaf salah satu kakeknya Rasulullah SAW. Kita akan melihat nanti dari timeline sejarah kakek demi kakeknya Rasulullah SAW, masing-masing semua memiliki keutamaan di mata masyarakat. Jadi keturunan emas, ya, keturunan terbaik dari nasab terbaik, gitu. Orang terhormat
dari nasab terhormat. Nah, sekarang Abdul Manaf ini kemudian dialah yang memegang peranan mengatur urusan pembagian air minum dari sumur Zam-Zam. Nah, pembagian siqayah, namanya siqayah. Siqayah ini yaitu pembagian air minum dari sumur Zam-Zam, itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sebelum lahir. Zam-Zam betul-betul dipelihara, diperbagus ya, supaya orang-orang yang haji itu masih memegang milah Ibrahimiyah. Orang-orang berhaji di sana itu mendapatkan siqayah, yaitu minuman air Zam-Zam. Nah, kalau sekarang kalau antum lihat di Mekah dan Madinah, air Zam-Zam di mana-mana, Pak. Ya. Anak kemarin dapat, kalau nggak salah masih ada apa ya? Alhamdulillah dapat bingkisan, ternyata ada air Zam-Zamnya. Ini belum ada minum sama sekali. Ya, yang kemarin nih. Ya, Zam-Zam water Makkah, dari Makkah. Ya. Nah, dipaketin ada Zam-Zamnya gitu. Hadiah umroh oleh jemaah kajian. Ini kalau kita lihat berapa mili ini, dikit ya. Terus ada doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini ma' Zam-Zam min Makkah Mukarramah. Ini air Zam-Zam. Seperti ini sama kita. Nah, air Zam-Zam di sini dijual. Segini berapa? Biasanya beli berapa? Seliter misalnya berapa tuh? Ya, ada harganya. Kalau di Mekah atau Madinah ada perusahaan khusus untuk siqayah ini. Di Mekah atau Madinah, di Haramain itu memang ada perusahaan khusus yang mentanfiz dan mengatur pengurusan air Zam-Zam, dan di setiap blok dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu selalu ada gentong-gentong air Zam-Zam. Bukan gentong bahasa kita gentong, anggaplah. Ya, apa sih bahasanya? Enaknya apa ya? Drum itu apa? Dispenser kali ya? Iya, dispenser, kita anggap dispenser aja lah ya. Ya, dispenser karena memang ada seperti dispenser. Nah, itu ada yang versi barit, ada yang versi dingin, dan ada yang tidak didinginkan. Itu sangat murah, nggak beli, nggak itu, antum setiap saat bisa minum di sana. Dan gelasnya itu selalu gelas terperbaharui. Maksudnya antum jadi ada gelas, banyak gelasnya. Nah, ada terus gelas recycle, gelas buangan, ada sekali minum buang, antum pergi, nanti ada orang minum. Jadi mungkin sehari nggak tahu berapa belas ribu gelas itu yang diproduksi untuk itu. Ya, kemudian langsung dibuang karena nggak mungkin ditaruh gitu lagi. Emang kayak Indonesia kalau lihat-lihat di kantor paling gelas dia juga, gelas plastik lagi ya. 2, 3, kalau kita mau minum mikir ini bekas buat siapa gitu kan. Tapi kalau di sana enggak, sekali minum buang, sekali minum buang, nanti di recycle lagi, diproduksi lagi, didaur ulang lagi mungkin. Itu selalu ada, dan selalu pegawai sana selalu betul-betul mengecek di setiap saat sudah berapa habis dan seterusnya. Ya, itu siqayah seperti ini sudah ada sejak zaman kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gimana? Lanjut? Oh, kirain nggak, bukan ada yang mau bubarin gitu, nggak ada. Oh, gitu. Ya, ntar Kusai bangkit lagi dari kubur. Ya. Nah, jadi pengaturan urusan pembagian minum dari sumur Zam-Zam ini penting loh. Kalau antum misalnya ya, kita ini kalau nanti umrah misalnya, atau yang kebagian rezeki haji yang sudah nabung lama, Allah berikan kemudahan ke sana, dan semoga yang belum umrah semoga Allah mudahkan untuk menuju ke tanah suci. Misal ke sana nanti orang Indonesia itu normalnya kalau pertama kali di sana itu bakal pecah-pecah tuh pecah-pecah bibirnya ya. Membutuhkan banyak minum pun tetap pecah-pecah. Yuk minum air Zam-Zam, ya Allah jangan bikin biar bibir saya pecah-pecah, tetap pecah-pecah bibirnya. Karena apa? Saking memang ada mungkin suasana atmosfernya, udaranya memang tidak seperti Indonesia. Ya, kemudian setiap saat antum bisa minum air Zam-Zam itu, dan sehat sekali minum itu, segar sekali, dingin, mantap, masya Allah. Antum minum 2 gelas, 3 gelas, tambah lagi 4 gelas. Ya, habis itu sholat tenang sekali, masya Allah.
Dan pengaturan air seperti ini sangat signifikan. Kenapa? Karena di sana orang itu banyak sekali. Bukan musim haji, hari biasa, hari kerja apa subuhnya kalau antum lihat di Makkah Al-Mukarramah, ya subuhnya itu ibarat ada kajian tabligh akbar di Istiqlal. Subuhnya Makkah. Saking padat, banyak itu, padat itu lautan manusia. Padahal itu cuma apa? Cuma hari biasa, bukan hari Jumat, bukan hari Id, bukan hari apa. Dan di situ kalau misalnya Indonesia bisa seperti itu, masya Allah. Nah, memang pemerintahan di sana betul-betul memfokuskan untuk Haramain ini betul-betul maksimal. Seandainya misal kita DKM, masjid ya ini musola, masjid-masjid betul-betul memaksimalkan fasilitas, tidak ada yang korupsi dari DKM. Ya, kemudian masyarakat juga betul-betul mendukung pembangunan fasilitas masjid dari segi minuman, makanan dan seterusnya, takjil buka puasa. Itu insya Allah ya, itu insya Allah masyarakat akan maju. Salat subuh itu makin banyak. Ya, kadang beberapa masjid di Indonesia beda. Malah kayaknya orang-orangnya lebih pelit daripada orang-orang jahiliyah. Di sini Qusay, anaknya Qusay itu Abdul Manaf, itu mengatur pembagian siqaya air minum dari sumur Zam-Zam dan tidak ada ego di situ. Semua dibagi orang-orang air minum, dan juga nanti bawa cucunya yaitu Hashim itu juga akan ya, atau Hashim yaitu anaknya Abdul Manaf, bukan cucunya, anaknya Abdul Manaf, Hashim bin Abdul Manaf, itu ada siqaya dari Fadah, membagikan roti, membagikan minuman untuk orang-orang yang datang haji. Sekarang kiranya misal ada masjid yang memfasilitasi jemaahnya untuk makan, untuk minum. Janganlah makan nanti ke situ terus habis nanti jatahnya ya. Minum. Di mana-mana dispenser, banyak tempat dispenser. Orang mau minum mudah. Dan gelas-gelasnya bukan gelas-gelas yang dipakai tadi ya. Maksudnya gelas-gelas yang bisa yang nanti didaur ulang. Kemudian buka puasa ya ada, bahkan sahur pun ada misalnya. Dan setelah Jumatan misalnya ada nasi bungkus misalnya. Kayak misal di Masjid Thariqul Huda Sahih, di Masjid Keranggan ya misalnya, ya sebagai contoh aja. Setelah Jumatan itu ada sekian ya, Anda juga nggak ngitung, nasi bungkus ya. Iya, jadi jemaah pada semangat, pasukan nasi bungkus gitu kan. Semangat salat Jumat, pada salat Jumat diberi nasi bungkus. Ada muhsinin atau kelompok yang memang mendanai hal tersebut. Seandainya misalnya kita ini betul-betul seperti itu ya. Kemudian pas Ramadan ya, Rasulullah SAW itu pas Ramadan beliau itu lebih cepat sedekahnya ya, cepat sekali sedekahnya ya, murah hati sekali ya. Maka kalau memang setiap orang itu tidak hanya memikirkan dunia dan ringan dalam sedekah, sebagaimana banyak orang-orang sekarang juga di Saudi Arabia untuk maslahat kaum muslimin, itu masya Allah itu bakal maju kaum muslimin insya Allah tanpa sungkan. Tetapi kadang-kadang juga ada benalunya. Kalau misalnya masyarakat baik, orang-orang kaya itu murah memberi, kadang ada benalunya. Kita ini orang Indonesia ini termasuk ramah. Dibandingkan dengan keumuman sedunia, kita ini tergolong sangat ramah, baik hati, murah senyum, dan karena 3 hal itulah kita mudah ditipu. Makanya kalau misalnya kita ke sana ya, yang dibilang oleh banyak orang itu hantu-hantu Masjid Nabawi ya. Apa hantu-hantu Masjid Nabawi itu? Bukan ada hantu kuntilanak pocong, bukan, tapi ini hantu yang dimaksud adalah antum kok kelihatan orang Indonesia, antum akan ada yang deketin antum. Iya. Kemudian ngomong dengan bahasa Arab ya. Dan bertanya, dan ujung-ujungnya apa? Minta sedekah. Iya, begitu. Baik di Madinah ataupun di Mekah, tapi lebih baik di Madinah pas Anda temukan. Itu dideketin. Biasanya orang-orang kalau nggak India, Pakistan atau Bangladesh itu datangnya ngomong gitu. Terus habis itu sedekah ya, sedekah. Minta apa? Minta sedekah dari antum. Kalau bisa antum ke sana kayak gitu, antum kelihatan muka wajah Indonesia, pakaian Indonesia banget, apalagi kok pakai sarung kelihatan banget Indonesianya. Iya.
Karena sarungnya Indonesia itu beda model dengan sarungnya orang-orang India sana, Pakistan, beda. Ketahuan orang Indonesia nih, orang Indonesia dikenal baik, disukain di sana. Ya, maksudnya dikenal baik, ramah, dan kalau misalnya jual beli sana gampang ditipu saking baiknya, ya kan? Maka antum bakal saking memang masih itu tempat berkah dan semua orang murah meriah di sana, bermurah hati, maka kemudian akan ada yang ngetok pintu hati antum, sedekah ya, sedekah gitu. Seperti itu. Ya, mumpung mentang-mentang di masjid, mentang-mentang di tempat yang mulia, maka antum akan ditagih oleh beberapa orang yang kadang-kadang mereka benar memang, kadang-kadang bohong untuk minta dari antum fulus untuk kehidupan mereka. Ya begitu. Karena ketika semua orang udah baik, maka pengemis itu makin suka nyantol, ya, seperti itu ya. Baik, kemudian setelah Abdul Manaf, nanti setelah Abdul Manaf meninggal dilanjutkan oleh anaknya yang bernama, anaknya yang disebut Hashim. Hashim ini adalah bapaknya kakeknya Nabi SAW, bapaknya Abdul Muttalib. Hashim inilah yang pertama kali mempelopori perjalanan pada musim panas dan musim dingin. Kalau kita pernah lihat di surat Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Asy-syita itu perjalanan dalam musim panas, musim dingin as-saif. Kok ana malah lupa ini. Syita dan saif. Saif musim panas, syita musim dingin. Jadi perjalanan apa? Perjalanan perdagangan. Di zaman jahiliyah Quraisy itu juga mereka orang-orang Arab pencahariannya banyak sekali yang berdagang. Banyak sekali yang berdagang. Imma ke Syam atau ke daerah mungkin Yaman. Iya, banyak sekali mereka pedagang tuh, banyak saya saudagar dan seterusnya. Dan ya namanya pedagang itu kan ada yang model musiman, ada yang pedagang tetap, yaitu maksud ana di sini ada pedagang yang menetap di tempat ya. Kayak misalnya antum punya ruko, antum dagang beras, itu kan nggak musiman. Beras itu kan nggak bisa musiman karena orang membutuhkan di setiap keadaan. Antum punya masakan Padang nggak musiman, musim Padang nggak ada. Tapi setiap saat orang ya datang aja gitu kan. Tapi ada beberapa dagangan yang memang musiman, misalnya seperti pakaian muslim, kadang-kadang pas lagi Ramadan itu lebih oplahnya harus lebih kuat lagi. Dan juga ada yang musiman di sini dalam artian rihlahnya. Musim panas rihlah kemari, misal ke Syam. Musim dingin rihlah ke Yaman misalnya. Nah itu pengaturan seperti itu diatur oleh anaknya Abdul Manaf yang disebut Hisham. Kenapa dinamakan Hashim? Hisham. Hashim, ya Hashim. Kenapa dinamakan Hashim? Karena Hashim ini Hashama, yaitu seperti menumbuk roti. Dinamakan Hashim karena dia itu yang menyiapkan roti sebagai makanan untuk para jemaah haji. Jadi walaupun jahiliyah ya kawan sekalian, walaupun ya nyembah-nyembah patung juga ya, tetapi untuk urusan haji mereka sangat dermawan untuk orang-orang yang mau datang ke Ka'bah. Mereka menyambutnya, memberikan minuman, memberikan makanan ya. Dan nama sesungguhnya dari Hashim ini bukan Hashim, melainkan namanya Amr aslinya. Asli namanya Amr, bukan Hashim. Ya, asli namanya adalah Amr ya. Setelah Hashim ada kemudian bawahnya Hashim yaitu Abdul Muttalib. Nah, yaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini nama asli bukan Abdul Muttalib. Muttalib itu adalah nama anaknya Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf punya anak, diantaranya Hashim yaitu Amr, dan diantara anak Abdul Manaf ada Muttalib. Di antaranya ada Hashim, ada Muttalib. Dan Hashim ini nanti punya anak namanya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib. Dan nama asli Abdul Muttalib itu bukan Abdul Muttalib, tetapi Syaibatul Hamd nama aslinya. Ya, ana ulangi itu. Jadi ada Qusay bin Kilab. Di bawahnya Qusay ada Abdul Manaf. Abdul Manaf. Dan Qusay ini punya anak tadi Abdul Dar, Abdul Manaf, dan Abdul Uzza dan lainnya. Dan satu lagi, nah Abd, nama keempat Abd. Nah kemudian Abdul Manaf punya anak Hashim, yaitu yang disebut Hashim, asli namanya Amr, dan juga punya anak namanya Al-Muttalib ya. Nah Abdul Manaf, bukan Hashim atau Amr ini pelopor tadi Rihlatasy Syita'i was-Saif,
dan suka memprovide roti untuk jemaah haji. Hashim atau Amr ini punya anak nanti namanya Syaibatul Hamd, yang kelak nanti dijulukinya adalah julukannya bukan Syaibatul Hamd lagi, tetapi Abdul Muttalib. Itu ada cerita yang nggak bisa anda ceritain sekarang karena waktunya sempit. Kenapa kok tadi siapa? Syaibatul Hamd, kenapa kok disebut Abdul Muttalib? Itu ada cerita yang agak sedihnya ya. Ya ada cerita yang agak mengharukan ya, tapi bukan termasuk kisah Islami ya. Ini kisah zaman dahulu ya, zaman baheula jahiliyah. Nah, Syaibatul Hamd, kenapa disebut Syaibatul Hamd? Syaibah itu hamd artinya terpuji, pujian. Syaibah itu anggaplah putihnya rambut. Oke, kalau antum punya teman Arab Yaman, Arab Indo ya, orang tua biasa disebut sebeh. Sebeh. Sebeh ente di mana? Maksudnya sebeh di sini bahasa kita bokap nyokap ya. Orang tua. Sebeh ente mana sebeh? Kenapa disebut sebeh? Syaibah. Kenapa disebut sebeh? Karena tua. Orang tua rata-rata udah ubanan. Ubanan apa ketombean? Ubanan. Rambutnya putih. Orang yang rambutnya putih berarti ada syaib ya, berambut putih, sebeh. Dan biasanya rambutnya putih tua. Sekarang rambutnya hitam semua ya, pada muda-muda nih insyaallah. Tapi kadang-kadang ada yang putih sedikit. Nah itu. Kenapa Syaibatul Hamd dinamakan itu? Karena pas ngebrojol lahir itu rambutnya ubanan. Ya, makanya dinamai Syaibatul Hamd. Gitu, asal usulnya gitu. Itu asli dari nama Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu bukan nama aslinya. Lalu kapan kok bisa jadi Abdul Muttalib? Itu ada ceritanya. Ya nanti beliau selalu bersama. Muttalib ini siapanya Syaibatul Hamd sebenarnya? Omnya, pamannya. Nah, itu nanti ada ceritanya insyaallah. Tapi anda nggak mau ceritain ya. Biar antum cari aja cerita sendiri. Ya, biar penasaran cari sendiri. Nah, begitu. Nah, Abdul Muttalib itu asli besar di Madinah. Jadi kalau bapaknya Abdul Muttalib tadi siapa? Hashim atau Amr. Itu bapak semua di Mekah, ya kan? Tapi dengan ada sejarah yang tidak diceritakan sekarang, beliau atau Abdul Muttalib ini besarnya tadinya di Madinah dan sangat mirip dengan kakeknya yaitu Qusay. Abdul Muttalib inilah yang menggali kembali sumur Zam-Zam. Dan Abdul Muttalib lah yang bernazar kalau dikaruniai 10 anak laki-laki, maka dia akan menyembelih satu di antara anak laki-laki tersebut. Nazarnya Abdul Muttalib. Nazarnya kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Tapi nyembah patung juga gitu. Makanya tetap aja musyrik juga gitu. Ya, Abdul Muttalib ini ya termasuk ya akhirnya kelak akan menjadi tokoh besar ya. Dan punya anak banyak. Sampai bernazar kalau punya anak ke-10 laki-laki, 10 laki-laki akan saya sembelih salah satunya. Antum sekarang jangan bernazar kayak gitu ya. Mikir punya 10 anak laki-laki aja juga masa sih nggak bakal saya punya anak sebanyak itu. Tapi kalau zaman dulu ya orang-orang tua kita punya anak banyak nggak banyak dipikirin gitu. Nah, orang-orang zaman dulu terutama orang Arab itu udah biasa punya anak banyak. Nah, sekarang ketika anak banyak 10 kemudian udah bernazar dan harus wafa dengan nazarnya, amanat dengan nazarnya, akhirnya punya anak ya ke-10 yaitu yang bernama Abdullah. Abdullah ini yang kelak menjadi bapaknya Nabi Muhammad SAW. Gitu, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Abdi Manafnya kemana Abdi Manafnya? Belum, jangan Qusay dulu, Abdi Manaf jadi lain. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan seterusnya. Memang antum nggak diwajibkan untuk mengetahui semua dari itu nama-nama kakek-kakeknya Nabi ya, karena memang tidak ditanyakan di alam kubur nanti, cuma ditanyakan siapa orang ini. Ya, antum nggak perlu menjawab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin
Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai ke Adnan. Enggak ditanya enggak sampai segitu ya. Ditanya cukup itu Muhammad, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan begitu Nabi SAW pernah berkata tentang silsilah keturunannya, sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Kinanah dari garis keturunan Ismail. Jadi kan kita tahu kan, udah pernah ceritain Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian Ishak. Ismail hasil perkawinan dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kalau Ishak hasil perkawinan Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, ya kan? Dan mana yang lebih dulu? Ismail lebih dulu, ya. Dan Ismail kemudian ditempatkan di mana? Di Mekah. Di Mekah, maksudnya Siti Hajar dengan Ismail di Mekah. Berjalan dari Filistin ke Mekah itu berapa kilo kira-kira? Nggak tahu dah, nggak kebayang. Dan itu demi apa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena istrinya yaitu Siti Sarah cemburu, belum melahirkan, sementara ini Siti Hajar melahirkan. Kalau antum punya istri dua, Pak, ya. Istri yang pertama itu belum lahir-lahir, nggak ngebunting sama sekali, ya. Meteng nggak pernah meteng gitu kan. Terus istri kedua meteng habis itu. Apalagi istrinya ini Siti Hajar mantan budak, ya kan? Meteng tahu kan meteng, Pak? Yang Jawa tahu, yang Sumatera bingung. Ini apa nih ngomong? Nah, hamil, ya. Kemudian ngebrojol, lah itu. Keluar tuh anaknya Nabi Ismail. Nah, terus dia ditaruh di Mekah, ya. Jadilah kemudian keturunan Nabi Ismail itu kalangan Arab namanya, Arab. Keturunan Nabi Ishak jadi nanti keturunan bawahnya Ishak yaitu Nabi Yaqub alias Israel. Jadi Bani Israel anaknya Nabi Israel sampai Nabi Isa. Nah, begitu sejarah Yahudi dan sejarah Arab, ya. Dan memang Yahudi dengan Arab dari dulu memang ada sesuatu yang udah nggak bisa bergabung gitu. Padahal mereka sebenarnya sepupuan, ya. Yang repot nih kita keturunan siapa gitu loh. Ismail bukan, Ishak bukan, terus kita dari mana gitu kan. Kalau kata Ustadz Zainal Abidin, antum itu orang Jawa ini keturunan Ya'juj Ma'juj, ya, Masya Allah. Allah alam, kita ini orang keturunan mana saya juga nggak tahu nih ikut yang mana tuh. Tapi ada kulli hal seperti itu, Arab dan Bani Israel, ya, begitu. Nah, garis keturunan Nabi Ismail nanti bawah-bawahnya ada Bani Kinanah. Allah Ta'ala pilih itu Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah bawah-bawahnya Allah Ta'ala pilih Quraisy dari keturunan Bani Kinanah. Kemudian dari garis keturunan Quraisy Allah Ta'ala memilih Bani Hashim. Bani Hashim yang tadi ya Nabi bilang. Yang asli namanya siapa? Amr, ya. Bukan Amr bin Luhai al-Khuzai, itu beda lagi. Tapi asli namanya Amr bin Abdi Manaf, ya. Dan memilih Nabi Muhammad SAW dari keturunan Bani Hashim, ya. Jadi Bani Hashim nanti kan bawahnya kan ada anak-anaknya lagi, ya kan? Ada anaknya lagi. Ada diantaranya adalah Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamd, ya, seperti itu. Dari semua keluarganya Nabi SAW, Muhammad SAW yang Allah Ta'ala pilihkan menjadi Nabi, ya. Begitu. Ada soal atau tidak? Tidak ada? Antum mau ya diceritain aja, enggak mau nanya diceritain aja, udahlah. Kesaksian tentang suci dan mulianya garis keturunan Rasulullah SAW diakui sampai musuh-musuh Islam atau orang-orang yang kufur pun mengakui itu. Heraklius, ya, Heraklius ini bukan Hercules versi, ya, film tahun itu, ya. Heraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan sewaktu masih kafir tentang garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah. Abu Sufyan mengakui dia Muhammad memiliki silsilah garis keturunan yang sangat mulia di antara kami. Itu sesuatu yang masyhur di kalangan Quraisy, ya, di kalangan Arab, sesuatu yang masyhur. Karena mulianya garis keturunan Nabi, maka tidak pernah ditemukan adanya musuh Allah yang mencemooh garis nasab beliau. Gak ada. Gak ada. Abu Jahal gak mungkin, Abu Lahab gak mungkin, dan semua dari musuh-musuh Islam ketika itu tidak ada yang mencela Nabi dari sisi kakek-kakeknya. Gak ada. Gak berani lah. Kenapa? Ini silsilah paling mulia di antara mereka, paling diagungkan, gitu.
Tapi kemudian terlahir dari silsilah tersebut anak yang kelak akan menghancurkan berhala-berhala, ya. Jadi nggak ada jalan, celah dan kesempatan untuk mengotori kredibilitas dan nama baik Rasulullah SAW dari sisi nasab. Iya, begitu. Karena nggak bakal berani mereka, nggak bakal berani. Nah, di antara hikmahnya, kenapa Nabi SAW Allah Ta'ala pilih dari suku atau kabilah yang terhormat? Di antara hikmahnya adalah agar misinya mengajak kepada persamaan derajat dan penegakan keadilan tetap terbangun di atas landasan yang kokoh dan bukan didasari oleh kondisi kejiwaan yang selama ini terhimpit, serta oleh keinginan untuk mendapatkan status sosial, karena semua itu udah dia miliki. Rasulullah SAW nggak perlu mencari status sosial supaya diakui, oh dia keluarga hebat, nggak perlu. Karena apa? Ya emang kayak gitu, emang mulia, emang sudah turunan mulia, keturunan yang betul-betul diagungkan oleh masyarakat. Dan bahkan sebelum menjadi nabi, status sosial Rasulullah SAW udah betul-betul agung di kalangan masyarakat, ya. Seandainya beliau tidak memiliki kedudukan yang tinggi dari segi strata keluarga ini, niscaya kita mendapati orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Muhammad hanya mencari sensasi untuk mendapatkan status sosial, itu bisa jadi benar. Tapi enggak, Rasulullah enggak nyari status sosial. Beda dengan kita mungkin. Kita ke siapa? Misalnya di tempat sekarang antum hanya ngontrak di situ, keturunan siapa? Keturunan orang jauh sana. Antum mau dakwah, karena antum bukan siapa-siapa di situ, nggak diakui. Tapi Rasulullah SAW udah diakui dari segi status keluarganya. Sementara kita kalau mau berdakwah di suatu lingkungan harus diakui dulu. Antum siapa? Anaknya siapa antum? Dari mana antum? Gitu kan? Nah begitu. Tapi kalaupun antum orang asli situ, keturunan terhormat, selama antum mendakwahkan la ilaha illallah dengan benar, jauhi syirik, bertauhidlah dengan benar, tetap aja antum akan dimusuhi oleh orang-orang jahil dan awam. Ya begitu. Itu sekelumit cerita sedikit tentang kakek-kakeknya Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, sedikit atau banyak dapat ibrah dari pelajaran ini, ya. Taib. Ana mau nanya nih. Siapa yang mau ditanya, Pak? Gak ada kok gini. Gak ada yang mau ditanya? Pak Fikri, tolong antum sebut orang yang kira-kira belum pernah ditanya oleh ana. Yang nggak kenal nggak apa-apa, yang antum kenal juga nggak apa-apa. Sebutkan ciri-cirinya. Atau versi WhatsApp kalau misalnya malu nyebutin. Mas siapa? Bapak itu. Enggak susah, Pak. Pertanyaan enggak susah, Pak. Saya tanya, boy. Benar atau salah, yang penting jawab, ya. Pak, tadi Muhammad bapaknya Muhammad adalah Abdullah. Kemudian atasnya lagi siapa, Pak? Abdul. Baik. Ini saya rangkai dulu nih, ya. Nanti hafalkan, Pak, ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ya, udah ini. Coba diulang lagi, Pak. Abdullah bin enggak, jangan langsung ke sana nanti hilang. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Baik, sekarang yang pertama kali mencetuskan rihlah perdagangan siang dan malam itu siapa? Ayo, dari semua orang itu. Jangan bilang Pak Soekarno, Pak, ya. Ayo, siapa, Pak? Ayo. Apakah Abdul Muttalib, apakah Hashim, apakah Abdi Manaf? Ayo, 3, A, B atau C? Dijawab aja, walaupun salah nggak apa-apa, nggak salah aja, atau butuh conference nggak apa-apa. Hati-hati loh, hati-hati, jawaban bisa jadi jawaban dari orang yang dengki supaya antum salah. Benar? Hashim, taib. Ya, karena tadi kasih tahu ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah,
Siapakah di antara nama-nama tadi yang nama aslinya Amr? Hashim, Masya Allah. Taib, pertanyaan berikutnya, karena ada yang tadi udah ngomong Hashim jadi antum dengar. Pertanyaan berikutnya, siapakah kakeknya Abdullah bin Abdul Muttalib? Antum dari ya, Hashim. Taib. Ada hadiah apa buat antum? Sedikit hadiah buat antum nih, Pak. Jazakallah atas jawabannya. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan ingat terus Hashim, besok namain anak Hashim lagi ya. Baik, jazakumullahu khairal jaza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya insya